Kemudian, sebelah atas kanan, kiri ya, di atas sisi itu ada tagar, kemudian ada angka sekian sekian sekian. Nah, tagar dan angka ini adalah tiket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Arif, selamat pagi, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Iya, Wijaya. sudah mencoba untuk, buat demonya Pak? Em, belum Pak. Kemarin saya agak pusing ya, mungkin karena eh, beberapa kayak semacam mengejar materi begitu. Mhm. Jadi apa memporsir banget apa ya Pak. Oh iya, Jadi saya tambah bingung. em, berhenti dulu untuk melihat laptop dan Oke, materi. Jadi saya belum sempat membuat akun demo ya, begitu. oke, enggak apa-apa, yang terpenting sudah kita kasih caranya, kemudian tinggal nanti, mencoba saja. Nah, nanti misalnya sudah mencoba, sudah mendaftar, kemudian buat akun demo. Nah, untuk bisa memahami platform yang ada, saya nanti akan coba jelaskan seperti apa cara kerjanya, kemudian bagaimana caranya, secara prinsip dasarnya saya akan sampaikan, nanti videonya bisa dilihat ulang-ulang sehingga nanti misalkan sudah mendaftar demo, kemudian masih bingung, nanti bisa dilihat rekaman yang kita buatkan ini untuk ya nanti sekilas diputar ulang, dilihat seperti apa nanti, biar nanti tidak ada apa ya kesulitan, setidaknya mana yang harus kita tekan, bagaimana cara mengukur, bagaimana cara cara kita untuk melakukan order, kemudian pending order dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika kita masuk di platform seperti ini. Jadi platform yang kita gunakan adalah MetaTrader, modelnya seperti ini, ada candlestick seperti ini. Nanti akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Ya, sebelum masuk ke sana mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan dulu. Ya, mungkin ada ganjalan dulu kalau mau bertanya monggo. Ya, sebelum saya Ya mulai. ada satu pertanyaan Pak. Kalau untuk em, pertanyaan yang mendasar sudah Ya, terjawab semua kemarin. oke. Luar biasa. Tadi malam saya mengikuti kelas, ada istilah level psikologi begitu Pak. Ya, Jadi pada waktu Pak Wijaya menerangkan level psikologi itu melihat apa namanya bentuk candle, struktur candle-candle di sebelumnya itu, apakah yang dimaksud apa level psikologi itu history candle-nya begitu apa ya Pak? ya. Ya, Jadi gitu. level psikologi itu adalah histori yang sudah terbentuk sebelumnya. Nanti di materi teknikal, Pak, itu nanti kita ajari satu persatu, Oh, kita ajari iya ya. pelan-pelan. Ya, Ada tahapannya yang nanti akan kita sampaikan sesuai dengan urut-urutan materinya, sehingga nanti tidak malah bingung, tidak dipotong sepotong, karena yang kelas malam itu memang sebagian juga sudah memahami, memang sebagian juga pemula, tapi sudah mengikuti dari awal sudah mengikuti sehingga ada gambaran di sana. Kalau kita jelaskan sudah paham sedikit banyak sudah tahu. Nah, sementara yang betul-betul yang masih basic, ya tentu nanti kalau kita langsung sampaikan di dalam pengambilan keputusannya kan berbeda karena ada struktur yang lain, ada tahapan yang lain yang harus dilalui. Sebelum masuk ke level itu ada tahap pertama yang harus kita lalui. Maka saya tidak akan berikan dulu secara sepotong-sepotong. Nanti kita bahas secara detail ketika masuk di wilayah teknikalnya. oh iya iya. Oke, Ya, jadi biar nanti baik. paham. Ya, berarti untuk apa tahapan kelasnya saya berarti mengikuti Iya, uh, mengikuti yang rutenya iya, dari Pak iya. Wijaya Jadi saja. biar nanti Begitu. ketemu pada ujungnya itu secara bertahap. Biar apa? Biar nanti
terakhir terkumpul itu tahu, oh ternyata tahapannya mulai dari ini dan sebagainya. Dan itu harus Ya, berurutan. Ketika kita nanti mau analisa pun harus berurutan, harus semuanya harus diperhatikan. Tidak bisa hanya dipenggal satu tengah, dipenggal satu yang paling penting, tidak bisa. Tetap semuanya dimensinya harus kita pahami semuanya. Dari semuanya kita harus kuasai dan harus secara bertahap nanti kita pelajari. Semuanya nanti akan kita sampaikan sesuai dengan tahapannya. Ya, jangan khawatir, nanti pasti bisa. Hanya butuh waktu saja, Pak. Karena saya ya, menyesuaikan dengan kondisi Bapak ya, kondisi kemampuannya sekarang masih belum belum masuk ke sana. Jadi saya mulai dari basic yang betul-betul nanti biar biar nanti tidak salah di dalam penerapan. ya, biar tidak tambah puyeng saya ya Ya, Pak. nanti tambah pusing kalau nanti diambil tengah-tengah, dicomot tengah, nanti selalu ada bertanya. Pasti nanti Iya, iya, iya. ketika selalu bertanya, kenapa? Karena memang belum sampai ke sana. Jadi Oh kalau belum iya, sampai ke sana, selalu penasaran bagaimana ini, bagaimana. Dijelaskan pun nanti tidak tahu tahapannya karena memang harus berurutan. Sampai ke iya, iya. sana itu ibaratnya harus diurutkan dari awalnya dulu. Nanti baru ketemu di situ. Kalau enggak misalkan diambil tengah-tengah nanti selalu bertanya lagi, kok ini dari mana lagi ini? Ini dari mana lagi? Iya, Ya begitu, karena diambil tengah, tidak berurutan. Kalau diambil secara berurutan nanti ketika menjelaskan yang di atas, dia sudah tahu, oh ternyata awalnya yang begini, ternyata awalnya begini. Ya, kira-kira seperti itu, jangan tidak mengurangi kepercayaan dan rasa terima kasih saya karena sudah banyak bertanya, sudah banyak menyampaikan, tetapi itu sudah menjadi bagian dari kurikulumnya. Nanti akan kita sampaikan semuanya. siap. Oke, Terima ada kasih. lagi yang mau ditanyakan dulu? Oke, Pak Arif, mungkin ada yang lain. Boleh, silakan tanya Tidak, aja, enggak tidak. apa-apa. Cukup, Baik, sangat kalau cukup enggak sekali ada, Pak. saya akan masuk di materi basic dulu, di materi platform. Nanti ketika sudah mendaftar di akun demonya, nanti akan pasti ketemu model seperti ini. Ini namanya platform MetaTrader seperti ini. Terserah nanti mau pakai yang Android atau pakai yang laptop atau bisa dua-duanya. Baik, Nah, sementara saya akan menjelaskan nanti di platform yang menggunakan Android ya, karena kalau di laptop, di komputer nanti selalu kita bahas setiap hari. Kalau di Android kan jarang-jarang. Karena yang paling baku, paling utama kita menggunakan Android meskipun pakai laptop juga membantu, tetapi karena mobilitas tinggi, kelebihannya di Android, di HP itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih mobile. Maka saya sampaikan dengan yang di HP, nanti di laptopnya sambil jalan. Baik, saya akan mulai dari eh, penjelasan platform, penjelasan dari terkait dengan bagaimana melihat MetaTrader ini dari sisi HP, dari sisi Android ya, dari sisi Android biar nanti paham, setidaknya ada referensi yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Baik, di layar ini adalah tampilan MetaTrader, MetaTrader 4. Kenapa kita selalu menggunakan MetaTrader 4? Karena ada kesederhanaan, ada kemudahan yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan di sana. Intinya MetaTrader hampir sama. Ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5, generasi saja. Yang lebih simpel dan lebih mudah tentu yang pakai MetaTrader 4 ini sementara. Kemudian nanti di HP kalau sudah terinstall atau terpasang MetaTrader-nya, ini kalau di Play Store ya sama. Kalau di Play Store ya, di Play Store tinggal ketik saja MetaTrader 4 atau MetaTrader. Nanti akan ketemu MetaTrader 4 warnanya biru, sudah diinstal aja dulu. Nah, kemudian nanti bawaan dari MetaTrader itu akan muncul candle yang berwarna hitam dan putih. Candle dasar atau bawaan dari sana adalah candle hitam dan putih. Ya, kemudian kita bisa setting di sana. Kita klik yang di ujung atas ya. Kalau kita sudah masuk di sini, nanti di sebelah kiri atas di sana akan ada tanda seperti ini. Ada tanda garis 3 yang mendatar. Kita bisa klik di sebelah sini, sebelah pojok kiri atas, kemudian akan muncul seperti ini. Kalau kita menggunakan misalkan ini brokernya FBS misalkan ya, nanti akan muncul di sini namanya, nama yang kita daftarkan tadi, kemudian nomor akunnya, kemudian ini adalah servernya. Nanti ada real 4, real 5, real 1, real 2 dan sebagainya. Sebelah kanan atas
Ini kalau kita menggunakan demo maka akan ada tulisan demo. Kalau kita menggunakan uang asli real maka akan muncul tulisan real berwarna kuning seperti ini. Kemudian ada banyak menu yang ada di sana, ada quote, ada chart, ada trade, history, mailbox, news, economic calendar, message, setting, jurnal. Yang paling baku, paling pokok nanti kita bisa lihat ada quote di sana. Nah, quotes ini untuk melihat semua transaksi atau berbagai macam jenis transaksi atau berbagai macam jenis pasangan di sana. Kemudian chart di sini ini untuk memilih candlestick karena chart ini tidak hanya candlestick, di sana ada garis, ada berupa garis. Nah, yang kita gunakan adalah chart candlestick. Candlestick itu ya seperti namanya candle, bentuknya seperti lilin. Ya, lilin itu ada body, ada sumbunya seperti lilin. Yang kita gunakan nanti adalah candlestick. Kemudian ada trade, ya. Di sana ada trade. Trade ini yang nanti menunjukkan pada kita di mana di sana akan ditunjukkan modal kita, kemudian floating kita, atau kalau kita ada transaksi rugi atau untung akan muncul di sana. Transaksi kita buy atau sell akan tampak di sana. Jadi trade ini kalau kita klik, biasanya ini jajaran ini sebelah bawah. Di sebelah bawah nanti akan ada logo-logo seperti ini. Ya, nanti kita pelajari banyak, nanti kita coba klik-klik aja. Ini terwakili di kanan di bawah, di sisi bawah akan muncul seperti ini nanti kalau sudah kita install. Kemudian di situ ada lagi history. History ini artinya catatan kita ketika kita transaksi yang sudah di close. Artinya yang sudah clear, yang sudah selesai, bukan floating, yang sudah ditutup transaksi kita. Baik hari ini, baik kemarin, baik 1 bulan lalu, baik 3 bulan lalu, atau mungkin kita bisa pilih di situ nanti customnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti akan ada record catatannya di sana. Ya, mailbox ini untuk biasanya dari broker yang mengirim surat macam-macam. News berarti berita, daftar berita, kemudian economic calendar ini kalender jadwal berita. Kalau news ini biasa berita-berita yang diselipkan oleh pihak broker ke kita. Ini tidak terlalu penting, ini juga tidak terlalu penting, ini tidak terlalu penting, ini tidak terlalu penting. Jadi yang paling penting ada 1 yang atas ini, 2, 3, 4, kemudian 5 settingnya. Nah, setting sendiri ini adalah untuk melakukan satu pilihan, satu perubahan dari mungkin candle yang ada, dari pengaturan yang ada, termasuk warna candle, termasuk nanti dimunculkan atau tidaknya indikator itu di setting di sini. Ya, kita coba untuk melihat isi setting itu seperti apa. Kita coba lihat isi setting. Nah, kalau kita klik setting, kalau kita klik settingnya, maka akan muncul seperti ini. Ada tulisan setting, ada di atas ada sum, ada background, ada foreground, grid, dan sebagainya. Yang background ini adalah warna dasar dari MetaTrader nanti. Yang kita pilih yang mana? Kalau kita pilih warna putih berarti backgroundnya atau warna dasarnya putih. Nah, foreground ini warna latar depan. Grid ini garis-garisnya. Volume ini berkaitan dengan volume nanti akan muncul di bawahnya. Nah, yang kita ganti, yang paling pokok kita ganti adalah yang bull candle. Bull candle ini candle yang naik, candle naik. Ini kita kasih warna hijau. Bear candle ini mewakili harga yang turun, kita kasih warna merah. Jadi ada 2 candle yang nanti ada 2 bagian yang kita bisa setting, ada bull candle, ada bear candle. Yang bull berarti naik, kita kasih warna hijau. Yang bear kita kasih warna merah, yang berarti mewakili dari pasar yang turun atau bearish. Jadi ada 2, ada merah, ada hijau. Kenapa kita rubah dengan warna yang nyolok seperti ini, warna yang menyala? Karena mata kita ini lebih mudah mengenali highlight. Daripada kita menggunakan warna dasar yang hitam dan putih, maka lebih baik menggunakan highlight yang begini, biar nanti sekilas kalau kita mandang kelihatan warna hijau-hijau, berarti marketnya bergerak, berpotensi bergerak naik. Warnanya merah-merah, berarti cenderung turun. Kemudian selanjutnya, nah ini selanjutnya ketika kita melakukan satu transaksi, nah ini di dalamnya dulu kita lihat dulu di posisi ketika kita membuka
candlestick ya. Ketika kita membuka candlestick itu kalau di setting tadi yang ini. Kalau klik di sini atau di bawah ini ada jajaran, ada simbol yang muncul di sana. Kalau kita klik gambar candle chart ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apa yang bisa kita lihat di sana? Nah, ini adalah tampilan untuk kita nanti bekerja, untuk kita mencari keuntungan, untuk kita bertransaksi di sini, di wilayah ini, di wilayah chat ini. Saya jelaskan dari yang paling ujung kanan atas, ini ada tanda plus, ya, ada tanda plus. Ini adalah untuk kita melakukan order baru. Order ini bisa buy, bisa sell. Jadi untuk melakukan order baru, caranya klik di kanan atas ini. Kalau kita klik, nanti munculnya seperti apa? Kalau kita klik di situ, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kemudian di sini baru kita isi. Nanti di sini kita isi volumenya atau lotnya di sini. Nanti cara menghitung lot kita masuk di materi teknikal. Kita masuk di materi money management ya. Yang penting tahu penempatannya, tahu menempatkan. Di tengah-tengah ini yang ada angka ini untuk menempatkan lot atau volume kita. Berapa jumlah lot, berapa volume yang kita belanjakan. Ya, nanti ada hitung-hitungannya. Kayak kemarin kita contohkan beli gula 1 kilo 10.000, 2 kilo berarti 20.000. 1 dan 2 itu adalah lotnya, adalah volumenya. Berikutnya sebelah bawahnya lagi, di sini ada harga. Di sini ada harga. Kita mau entry yang mana? Kita mau entry buy atau sell? Nah, nanti kita bebas memilih. Yang di sebelah kiri harga jual, sebelah kanan harga beli. Sekali lagi kemarin kita sudah sampaikan bahwa di dalam pasar itu selalu ada dua harga yang berbeda. Harga jual dan harga beli. Harga jual selalu lebih mahal karena mereka yang menjual ke kita. Harga beli selalu lebih mahal karena harga beli itu mereka membeli dari kita. Kalau misalkan saya beli emas 1 gram misalkan ke toko emas. Kalau saya membeli berarti mereka menjual, kita dapat harga jual. Misalkan emasnya harganya 1 juta. Artinya bagi kita adalah kita membeli 1 juta emas ke toko emas. Mereka menjual, jadi kita dapat harga jual. Kemudian ketika kita pulang sampai di rumah ternyata butuh uang saya harus menjual lagi nih. Maka saya masuk ke sana lagi ke toko emas, saya jual. Sampai di toko emas, harga yang saya dapatkan bukan 1 juta lagi, meskipun belum berganti hari, meskipun barangnya masih segelan, masih belum dibuka. Tetapi ketika saya jual kembali ke toko emas, maka saya tidak mendapatkan harga 1 juta, tetapi mungkin 900.000. Artinya kita menjual, mereka membeli, mereka menggunakan harga beli. Sehingga antara harga jual dan harga beli ini selalu ada selisih. Maka selisih harga jual dan beli ini namanya spread. Ya, selisih harga jual dan harga beli ini namanya spread. Dan spread setiap waktu, setiap pasangan selalu berubah, tidak ada yang fix. Ya, spreadnya harus berubah seiring dengan permintaan dan penawaran. Selalu berubah-ubah, tidak selalu fix di sana. Yang pasti ada spreadnya. Ya, ini adalah harga jual dan harga belinya. Kemudian di sebelah bawahnya lagi ada kosong-kosong, ada kanan lagi juga ada kosong-kosong. Nah, kosong-kosong ini adalah untuk menempatkan harga untuk membatasi kerugian kita atau stop loss-nya bahasanya. Stop loss ini untuk membatasi kerugian. Kalau misalkan saya beli emas dengan harga 1 juta, maka saya bisa batasi ketika dia turun hingga 800.000, maka order saya stop, saya stop loss. Sehingga pembatasan saya adalah ketika harga 800.000. Ketika harga turun 800.000, saya tidak mau rugi terlalu panjang, maka saya pasang SL stop loss dengan harga 800.000 ini dimasukkan di sini. Sehingga nanti ketika marketnya betul-betul turun dengan kencang, maka kita tidak bakalan kehabisan modal. Rugi kita ya sekitar di harga itu. Berarti kalau 1 juta dari 1 juta ke 800, rugi kita adalah 200.000 maksimum ini. Tidak akan memakan habis modal besar kita. Ini adalah stop loss. Yang sebelah kanan adalah take profit. Ya, siapa tahu nanti pas ketika transaksi kemudian saya tidak bisa monitor, maka saya pasangi TP.
take profit, sehingga ketika nanti harga naik otomatis sesuai dengan harga yang kita pasang itu dia akan otomatis nutup sendiri. Misalkan ketika untungnya adalah ketika harga dia 1.200, 1.200.000. Ini kita pasangi profit. Sehingga ketika marketnya naik menyentuh harga 1.200, dengan otomatis sistem akan menutup ya. Sehingga kita bisa untung 200. Untungnya 200. Ini adalah take profit, menempatkan posisi harga sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga nanti ketika naik kemudian menyentuh kita bisa untung. Kalau kita tidak masang take profit, maka ketika naik melewati harga 1.200 tetapi kita tidak pasang take profit dan ternyata marketnya turun lagi menjadi 900, maka kita bisa kehilangan keuntungan, bisa kehilangan potensi yang tadi awalnya profit tidak jadi profit dan malah rugi. Nah, ini nanti bisa dicoba, bisa dilatih dengan memasukkan harganya di sana. Kemudian sebelah atas kanan kiri ya, di atas sisi itu ada tagar, kemudian ada angka sekian sekian sekian. Nah, tagar dan angka ini adalah tiket order kita. Jadi kalau kita misalkan ada masalah, ada problem, maka tiket ini bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa transaksi kita di situ. Kemudian apa yang mungkin terjadi di sana, kalau misalkan kurang fair bagi kita, dianggap kurang fair, kita bisa klaim ke brokernya nanti. Setiap transaksi punya tiket yang selalu berbeda. Ya, tidak ada transaksi yang punya tiket yang sama meskipun entry-nya sama. Meskipun waktu kita masuk, meskipun kita order di jam yang sama, di lot yang sama, belum nanti tiketnya akan dapat yang berbeda-beda. Kemudian nanti ketika kita sudah order, maka akan muncul seperti ini. Transaksi kita adalah sell. Kemudian lotnya 0,15. Sebelah kanannya lagi ada pasangan yang kita transaksikan XAU USD. Kemudian sebelah kanan lagi ada at 1547,48. Ini adalah harga ketika kita mengambil posisi.